وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menambah kenikmatan tersebut terhadap diri kita, dan juga kita dapat selalu bersyukur. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya. Malam hari ini pembahasan kita ringan saja, tidak seperti pekan-pekan yang lalu. Semoga kita tetap selalu mendapatkan naungan dari Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, nanti kami bacakan hadisnya, kemudian terjemah dan kemudian hikmah dari hadis tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini temanya tentang dua kalimat zikir yang mudah diucapkan tetapi timbangannya atau timbangan pahalanya begitu berat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ringan diucapkan. Kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan, maksudnya ringan diucapkan. Berat pahalanya dalam timbangan. Thaqilatani fil mizan. Jadi meskipun ringan tetapi thaqil, tetapi berat, fil mizan, dalam timbangan, artinya berat pahalanya. Habibatani indar rahman, dua kalimat itu begitu dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Kalimat itu apa? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Nah, jadi dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Hadis ini ada pada kitab sahihnya Imam Bukhari, hadis riwayat Bukhari dalam bab keutamaan tasbih nomor 5927, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim bab keutamaan tahlil, tasbih dan doa nomor 4860, dan juga sebenarnya diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasai, kemudian At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan lain sebagainya. Artinya hadis ini termasuk hadis sahih, populer, banyak diriwayatkan oleh para perawi hadis.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penjelasan dari hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ini menarik. Beliau menyampaikan sebelum beliau menyampaikan tentang dua tasbih ini, dua kalimat zikir ini, beliau mengawali dengan sesuatu yang mendekatkan kita. Artinya kita ini dikondisikan bahwasanya yang akan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang mudah kita praktekkan, dan itu juga menunjukkan bahwasanya meskipun mudah, ternyata manusia itu terhadap hal-hal yang ringan juga merasa berat. Oleh karena itu butuh stimulus, butuh dorongan, butuh kemudian disebutkan pahalanya. Kan di dalam Al-Quran, dalam hadis kan banyak sebuah amalan atau ibadah, kemudian Allah maupun Rasulullah sebutkan pahalanya. Tidak lain agar kita terdorong, oh pahalanya besar, sehingga kemudian kita mendatangi atau melaksanakan itu. Nah, di sini Rasulullah sampaikan kalimatani khafifatani. Ada dua kalimat khafifah. Jadi mudah, ringan. Sebenarnya ringan. Meskipun ringan, faqilatani fil mizan. Meskipun ringan, tetapi kalau kemudian ini dipraktekkan, pahalanya itu luar biasa. Karena apa? Karena dua kalimat itu habibatani ilar rahman. Karena kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana meskipun kita tidak bisa menyamakan perbuatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak di dalam Al-Qur'an maupun dalam sabda Nabi kita ini hubungan kita dengan Allah itu sering kemudian dibuat perumpamaan. Jadi sering dibuat perumpamaan. Nah, kita kalau dipuji orang senang, Pak. Nah, begitu dipuji, maka kemudian ya sumbangan segala macam gampang keluarnya. Tapi kalau kemudian tidak harus kemudian dicaci maki, didiamkan saja, tidak pernah kemudian dihargai, maka kemudian juga berat untuk menolong orang lain. Tetapi kalau kita menolong orang lain, sebelumnya dipuji, setelah menolong orang lain diberikan rasa terima kasih dan lain sebagainya, senang. Secara psikologis seperti itu. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal tersebut agar kita kemudian tertarik kemudian untuk mengucapkan, tertarik kemudian untuk melafalkan, membiasakan sesuatu yang ringan. Harapannya yang ringan mudah kita ucapkan, kemudian naik ke zikir atau doa-doa yang lain. Oleh karena itu dalam poin 1 kami sampaikan seorang muslim sangat membutuhkan santapan rohani di samping santapan jasmani. Bahkan santapan rohani itu lebih dibutuhkan oleh seorang muslim daripada jasmani kita. Nah, kita apalagi dalam menghadapi permasalahan di dunia ini, kita lebih membutuhkan dorongan spiritual, kita sangat membutuhkan dukungan moral daripada kemudian yang lainnya, kan seperti itu. Kita sering di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampaikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Mengingat bisa mengingat dengan lisan, dengan kalimat thayyibah, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tasbih yang kita bahas hari ini. Ataukah kemudian zikir mengingat Allah dengan amal perbuatan, memperbanyak amal soleh, kemudian menolong agama Allah. Pembahasan kita kemarin kan kaitannya dengan itu. Dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Poin yang kedua,
Mata yang selalu yang terjaga untuk mempertahankan agama Allah ini. Itu mendekatkan, menjadikan hati tenang, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bahwasanya ini ringan, mudah. Kan hanya subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan ini bisa diucapkan kapan saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang dua kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Di sini sebenarnya ada dua kalimat, dua poin, yaitu kalimat tasbih dan kalimat tahmid. Subhanallah itu tasbih, wa bihamdihi tahmid. Kemudian subhanallah tasbih lagi. Kemudian al-azim nama Allah termasuk Asmaul Husna. Sekarang kita bahas tentang yang dimaksud dengan tasbih itu. Jadi kan kita selalu paling tidak ketika selesai sholat kita membaca tasbih 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan seperti itu. Nah, sekarang tasbih itu apa? Tasbih itu apa? Mungkin Bapak-bapak ada yang bisa menjawab tanpa membaca dulu. Kita selalu mengucapkan tasbih, kemudian tahmid, takbir, tahlil. Nah, sekarang dari zikir lisan, kemudian kita memahami, memaknai apa kemudian tasbih itu. Dalam poin 2 kami sampaikan secara bahasa tasbih itu dari bahasa Arab sin ba ha, sabaha. Kemudian sabbaha yusabbihu tasbihan. Tetapi sabaha sin ba ha yang menjadi salah satu akar kata dari tasbih itu mempunyai arti, kalau di sini bahasa Indonesianya berlalu cepat di air. Al-murur as-sari fil ma wal hawa. Jadi berjalan atau bergerak cepat di air. Maka kemudian diartikan berenang, sibahah. Jadi berenang dalam bahasa Arab itu sibahah. Itu berenang. Kemudian mempunyai makna juga berjalan atau berjalan cepat di udara atau di langit, itu dianggap atau seperti perputaran alam semesta. Nanti di dalam surat Yasin menjelaskan itu. Hal ini menunjukkan akar kata dari kalimat tasbih itu mempunyai makna kerja keras. Tasbih. Orang berenang kan seperti itu, semua bergerak. Kemudian usaha tidak kenal henti. Kemudian keteraturan dan keberlangsungan sebagaimana perputaran alam semesta. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Yasin ayat 40, "Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar." Wa kullun fi falakin yasbahun. Yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Jadi matahari dan bulan gak akan ketemu. Jadi matahari di mana, kemudian bulan di mana, tidak akan bertemu. Walal lailu sabiqun nahar. Seperti itu juga malam dan siang juga tidak pernah ketemu. Satu sisi dunia ini malam, sebelah yang lain siang. Seperti itu di Indonesia saja kan perbedaan jaraknya
cukup jauh. Dari Irian, kemudian yang ada di Sumatera, di Sabang, itu mempunyai jarak yang jauh. Kita dengan negara lain juga sama, kita sudah maghrib, di tempat lain mungkin sudah ada yang jam 12 malam, di tempat lain mungkin masih siang. Maka malam dan siang tidak pernah ketemu. Dan ini menunjukkan keteraturan. Wa kullun fi falakin yasbahun. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Artinya tasbih itu adalah perputaran atau peredaran yang seharusnya teratur. Kita bertasbih kepada Allah itu tidak waktu-waktu tertentu, tetapi keteraturan, butuh keberlangsungan, memerlukan kontinuitas, istiqomah, seperti itu. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan hal ini ringan. Kalau ringan harusnya bisa istiqomah. Kalau ini ringan seharusnya bisa teratur. Ketika ini ringan maka seharusnya bisa diucapkan secara baik, seperti itu. Ini secara kebahasaan. Jadi tasbih itu membutuhkan itu, Bapak Ibu. Nah, ini tasbih lisan yang kemudian nanti tidak hanya pengakuan atau tasbih itu tasbih dengan lisan, maka nanti ada tasbih amalian. Secara amali seperti apa? Dan ini nanti masuk dalam wilayah keyakinan atau akidah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian secara istilah, tasbih itu adalah mensucikan. Yang benar itu mensucikan atau menyucikan. Menyucikan, ya, ada dosen bahasa Indonesia. Jadi menyucikan Allah dari segala kekurangan atau ketidakpantasan, kekurangan dan yang tidak pantas, dan menetapkan kesempurnaannya. Semata hanya Allah dan tidak ada sekutu baginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, contohnya seperti ini. Dalam surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang tidak masuk akal, ditolak pada waktu itu. Oleh karena itu Allah mengawali surat Al-Isra dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Kenapa kemudian harus diawali dengan kalimat tasbih? Subhanallah, subhanalladzi. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini menunjukkan keesaan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebesaran Allah, dan Allah tidak mungkin dengan peristiwa itu ada kekurangan atau ketidaksempurnaan. Bahkan peristiwa itu menunjukkan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah awali dengan kalimat tasbih. Wah, nggak mungkin Muhammad melakukan perjalanan pada malam hari, kemudian katanya ke Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, sebelum subuh sudah sampai di Masjidil Haram lagi. Tidak mungkin. Maka kemudian Allah awali subhanallah, maha suci Allah. Tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang kemudian tidak mungkin. Segala mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam peristiwa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka orang-orang kafir pada waktu itu bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kamu dengar tidak sahabatmu katanya dia melakukan perjalanan malam hari tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit kemudian sampai sebelum subuh. Pendapatmu bagaimana?" Apa kata Abu Bakar? Kalau benar ya itu yang mengatakan Muhammad, kalaupun lebih daripada itu, lebih tidak masuk akal, maka saya percaya. Maka kemudian beliau digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan, yang jujur dengan keimanannya. Artinya sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak masuk akal,
Karena Abu Bakar yakin bahwasanya Muhammad ini adalah seorang nabi dan rasul, yang keluar dari lisannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka adalah kebenaran. Dan tuntutan bagi kita orang yang beriman, kalaupun ada ajaran Islam yang menurut akal kita tidak masuk akal, tetapi harus dikalahkan dengan keyakinan kita terhadap Allah, terhadap Rasulullah, maupun ajaran Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kan kadang-kadang, mohon maaf, kita ini menolak karena kita anggap tidak masuk akal. Wah, tidak mungkin itu, tidak masuk akal. Apalagi nanti kita ketika berbicara dengan masalah yang ghaibiyat, masalah alam kubur yang tidak semua, bukan tidak semua tidak merasakan. Nyoba dulu, benar gak ada malaikat, kan gitu. Belum lagi itu baru alam kubur, belum lagi kemudian hari kiamat dan lain sebagainya. Maka ketika ada yang menolak berita tentang alam kubur, tentang hari akhir yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa kemudian menghilangkan keimanannya, bahkan kemudian menghilangkan keislamannya karena menolak masalah keimanan tentang yang gaib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini yang dimaksud dengan kalimat tasbih. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maka semua itu adalah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Tidak mungkin Allah melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan kesempurnaannya. Nah, maka ketika kita melihat peristiwa yang luar biasa, kita sering mengatakan subhanallah, masya Allah, seperti itu. Maha suci Allah. Kalau dalam surat Ali Imran yang terakhir kan seperti itu, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, tidak ada yang engkau ciptakan ini sia-sia. Jadi kita melihat peristiwa apapun, sesuatu yang luar biasa, itu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kemudian menunjukkan keteledoran Allah di dalam menciptakan ini. Dalilnya tadi dalam surat Yasin tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya tasbih ini mensucikan atau menyucikan Allah ini juga dilakukan oleh para malaikat. Kita tahu malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini makhluk yang tidak pernah durhaka bermaksiat kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah itu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Artinya, ketika kita manusia yang Allah berikan kemampuan untuk naik sampai ke level malaikat, atau kemudian sebaliknya bisa lebih rendah daripada binatang, kita diberikan nafsu, akal, pikiran. Ketika kita kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh para malaikat, maka posisi kita, derajat kita bisa melebihi malaikat. Mereka tidak diberikan nafsu, godaan kita lebih banyak. Begitu mau zikir, subhanallah, subhanallah, godaan banyak. Wah, ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kemudian kita mampu melewati itu, rutin kita lakukan, menjadi kebiasaan kita, masya Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan terjalin semakin erat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malaikat bertasbih. Kemudian alam semesta pun kemudian bertasbih. Di sini monggo nanti bisa dibaca di dalam surat Al-Isra ayat 44. Alam semesta kemudian bertasbih. Kemudian ikan, burung, dan lain sebagainya itu juga bertasbih kepada orang yang menuntut ilmu misalnya. Tetapi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak mengetahui, tidak memahami tasbih mereka. Mereka semua bertasbih. Ya, burung bertasbih dengan caranya sendiri,
kemudian pohon-pohon yang ada di sekeliling kita bertasbih dengan caranya sendiri, dan kita juga bertasbih dengan cara kita sendiri. Kita bertasbih dengan tasbih lisan ya seperti tadi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita sholat juga ketika ruku sujud juga membaca tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Kan seperti itu. Tetapi ya tidak cukup tasbih kita di saat kita sholat, tetapi tasbih di luar sholat pun seperti itu. Tasbih dengan lisan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian masih di poin yang keempat, di situ Rasulullah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan juga untuk bertasbih ketika merasakan beratnya berdakwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui beratnya utusannya, beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban dakwah itu. Kita yang diberikan kemampuan oleh Allah, kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agama ini dengan berbagai macam aktivitas, mungkin juga merasakan kendala yang berat. Maka kemudian juga diperintahkan untuk bertasbih. Tidak lain adalah untuk selalu menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bahkan dikatakan, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempitan hidup yang mungkin kita rasakan, salah satunya bisa dikurangi dengan kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan kita selalu bertasbih kepada Allah. Kemudian selanjutnya di antara manfaat tasbih yaitu hati menjadi tentram. Tasbih itu bagian dari zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Siapa yang sering menyebut orang yang dicintainya, maka akan selalu diingat oleh orang atau zat yang mencintainya, kan seperti itu. Kemudian mendatangkan rahmat, dan juga manfaat tasbih ini juga bagian dari doa. Jadi tasbih ini bagian dari doa, sebagaimana zikirnya atau doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di perut ikan. Mungkin beberapa pertemuan yang lalu kami sampaikan, Nabi Yunus kemudian berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mengesahkan Allah, menyucikan Allah, kemudian merendahkan diri terhadap apa yang dilakukan. Maka kemudian Allah memberikan jalan keluar. Bukan kemudian ketika ada masalah malah kemudian kita merasa lebih tinggi dari Allah, nyalah ke Allah. Gimana sih Allah, kan saya sudah puasa, saya sudah sholat malam, saya sudah sedekah, kok kemudian solusi jalan keluar kok tidak muncul-muncul, kan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di sini bisa kita mengambil kesimpulan bahwasanya tasbih ini sebenarnya sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia, sebagaimana tasbihnya alam semesta. Semua teratur, maka kemudian keteraturan itu menjadikan manusia yang hidup di dunia ini menjadi nyaman. Maka ketika hidup kita ingin menjadi nyaman, maka kemudian kita juga bertasbih kepada Allah. Hidup kita teratur sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak dilakukan, maka akan terjadi kehancuran. Bahwasanya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di muka bumi ini ya karena tangan manusia.
Alam semesta ini kemudian rusak, yang merusak manusia. Tetapi secara umum alam semesta ini tetap berputar pada porosnya, memberikan kesejahteraan kepada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir ini terkait dengan masalah tahmid. Karena di subhanallah wa bihamdihi, tahmid atau pujian kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mendengar permohonan kita. Maka salah satu adab berdoa mengawali dan mengakhiri dengan hamdalah. Jadi sebelum berdoa diawali dengan tahmid alhamdulillahirabbil alamin, kemudian diakhiri juga seperti itu. Ini bisa kita rasakan ketika kita melaksanakan sholat. Jadi ketika kita iktidal, kemudian kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Maka setelah itu kemudian kita memuji Allah. Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, hanya kepadamu, hanya milikmu segala bentuk pujian. Artinya kalimat hamdalah ini menjadi sebab doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami rasa ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mempraktekkan, menjalankan sesuatu yang ringan ini dalam kehidupan, menyambung kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dipenuhi oleh Allah. Kami rasa seperti itu. Monggo masih ada waktu, tidak harus pertanyaan tambahan dan lain sebagainya, dipersilahkan. Iya, Pak, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ketika kita membaca Al-Quran atau berzikir, kemarin memang kami sampaikan lebih baik kemudian diucapkan paling tidak minimal didengar oleh dirinya sendiri, artinya tidak dibatin. Zikir itu kan seperti itu, berdoa juga seperti itu. Bahkan di dalam sholat Rasulullah pernah mendengar bacaan sahabat. Jadi Rasulullah juga pernah mendengar bacaan sahabat. Maka ketika kita sholat sendiri, ketika siang hari misalnya, ketika siang hari kita sholat kemudian kita artinya tidak dibatin, juga menggerakkan bibir
Kemudian ini bagian dari menghubungkan antara lisan dengan hati, kan seperti itu. Kemudian ketika sholat berjamaah bagaimana? Nah, tentunya ketika sholat berjamaah, ketika semua orang nanti menggerakkan atau mengucapkan kan jadi rame, Pak. Nah, jadi tetap ketika sholat berjamaah itu digerakkan bibirnya nggak apa-apa, tetapi tidak bersuara. Nah, kita baca Al-Fatihah kan? Nah, kalau kemudian sampai ada suaranya, nah itu nanti kan rame nanti, imamnya juga terganggu. Jadi tetap dipelankan, tetapi namanya zikir doa memang lebih baik kemudian menggerakkan bibirnya, nah, seperti itu. Apalagi kalau kemudian babnya bab membaca Al-Quran, itu lebih lagi kan, tidak kita baca Quran ya hanya lihat kemudian seterusnya, padahal namanya iqra, membaca atau tilawah, itu ada perbuatan lisan juga, tidak hanya perbuatan hati. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini perkataan subhanallah dan masya Allah. Subhanallah ini sebenarnya lebih ditujukan pada sebuah peristiwa atau terhadap peristiwa yang kita lihat. Tetapi masya Allah itu terhadap perilaku orang yang mengerjakan. Nah, kita melihat ada fenomena yang melihat pelangi atau gunung meletus, nah, kita subhanallah. Nah, itu. Nah, kemudian melihat teman kita mendapatkan kenikmatan atau kita bisa mengatakan masya Allah. Nah, tapi sebenarnya antara subhanallah dan masya Allah ini hampir ada kesamaan. Satunya kaitannya dengan mensucikan Allah, bahwasanya peristiwa yang kita lihat itu tidak mungkin kealpaan atau kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi masya Allah itu menunjukkan apa yang terjadi itu atas kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah itu apa yang Allah kehendaki. Insya Allah jika Allah menghendaki. Dan kemudian saya tambahkan sedikit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering beredar di grup WhatsApp kita masya Allah, kemudian insya Allah, kemudian dipermasalahkan secara bahasa. Namanya translate itu tidak bisa persis. Nah, translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu tidak bisa persis, tidak bisa kemudian kita mengatakan wah ini artinya dalam bahasa Arab seperti ini, tidak. Namanya insya Allah, masya Allah itu sesuatu yang kita semua tahu bahwasanya ketika kita menulis itu maksudnya masya Allah yang itu, bukan masya Allah atau insya Allah dengan pengertian yang lain. Seperti husnul khotimah, husnul itu pakai H atau pakai KH, nah itu sering dipermasalahkan. Namanya kita mengatakan husnul khotimah, kita menulis itu sesuai dengan rasa kita. Kemudian kita maksud kita ya mesti itu husnul khotimah, kehidupan akhir yang baik. Tidak mungkin kemudian maksudnya yang lain. Ini husnul pakai hak atau husnul pakai kha. Saya rasa tidak masuk ke sana ya. Ini seringkali muncul di tulisan-tulisan kita. Seharusnya bisa kita lebih bisa sederhana dengan permasalahan itu. Wallahu a'lam. Kami rasa cukup, waktu sudah menunjukkan waktu Isya. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan dalam kami menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.